Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya di channel Wildan Plastik teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan juga dilancarkan segala urusannya teman-teman. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar ya. Yang isi pertanyaannya kira-kira seperti ini teman-teman. Ya beliau itu udah buka toko plastik selama 1 tahun teman-teman ya. Tapi kok nggak berkembang, terus kehabisan modal, terus barang yang ada di toko itu eh, ibaratnya barangnya habis, tapi uangnya nggak ada dan beliau itu kehabisan modal. Nah, beliau itu minta solusinya bagaimana. Semoga dengan adanya video ini membantu untuk beliau juga bisa melihat, bisa membantu dan juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya teman-teman ya, sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe atau yang baru melihat video ini, silahkan subscribe dulu teman-teman ya. Subscribe dulu jika kalian suka, eh, like video ini dan share ke teman-teman yang lain. Buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman, jika kalian itu mungkin ada yang pemula ya, yang ingin buka toko plastik, ada juga yang sudah berjalan selama 1 tahun. Banyak sebenarnya kendala bagi para pedagang toko plastik bahan roti ini teman-teman ya. Nah, kendalanya apa aja teman-teman? Mungkin kehabisan stok barang, kehabisan item barang, tapi uangnya nggak ada, modalnya kehabisan, atau mungkin sepi pembeli, atau ada juga yang belum punya modal tapi nggak punya tempat untuk dagang. Banyak sekali lah permasalahan yang dihadapi untuk para yang ingin buka toko plastik ataupun yang sudah berjalan selama 1 tahun 2 tahun ya. Nah, sebenarnya teman-teman ya, untuk permasalahan itu dapat kita tanggulangi atau dapat kita ada solusinya teman-teman ya, tergantung kita sendiri ya, kemauan kita, niat kita, memang niat untuk bakul atau niat untuk dagang atau enggak teman-teman. Jadi tergantung kita teman-teman. Orang bakul, orang dagang itu kalau memang kita enggak semangat teman-teman ya, ya apa boleh buat, enggak akan berjalan, enggak akan sukses, bahkan bisa-bisa bangkrut teman-teman. Nah, solusinya apa teman-teman ya? Untuk teman-teman ya, ini sepengetahuan saya teman-teman ya, sepengalaman saya. Yang pertama itu teman-teman ya, kalau misalnya setelah kita ini untuk yang sudah buka toko ya, untuk yang sudah buka toko. Nah, ketika kita tutup toko itu teman ya, toko tutup, itu kalau bisa selalu cek barang teman ya, stok stok barang kita cek. Kira-kira yang menipis apa, misalnya kresek di belakang kita ini untuk ukuran yang kecil atau tanggung atau besar menipis atau tinggal satu ikat, itu kalau bisa kita kulakkan lagi teman-teman. Jangan sampai barang yang kita jual sehari-hari itu stoknya kosong, jangan sampai kosong teman-teman. Jadi kalau ada orang yang beli kok bilang kosong, wah itu pembeli kecewa teman-teman, bahkan bisa-bisa nggak mau datang lagi teman-teman. Karena apa? eh, Orang pembeli itu suka beli di toko itu gara-gara pelayanan teman-teman. Pelayanan kita baik, terus selalu ready barangnya, stok selalu ready, itu suka teman-teman. Kalau masalah harga itu nomor dua, itu urusan belakang teman-teman. Harga itu bisa naik turun teman-teman ya. Kalau pelayanan itu nomor satu. Jadi ketika pelayanan kita, stok barang ready, dia suka pembeli itu datang, dan bahkan bisa jadi langganan teman-teman ya. Jadi untuk yang pertama, kalau misalnya kita ingin tutup toko, selalu cek barang yang menipis, stok barang yang menipis itu kita cek ya. Oh, kita kulakkan. Ada misalnya
Yang selanjutnya yaitu ketika ada pesanan ya, ada pesanan misalnya ada pesanan kertas minyak, mintanya hari ini misalnya stok kita kertas minyak ada 5. Lah beliau itu mintanya 10 teman-teman, otomatis kan kurang 5. Nah, kita carikan besoknya, kita kita janji besok kita carikan. Nah, kalau bisa itu janjinya harus ditepati teman-teman. Jangan sampai besok eh, orangnya butuh terus barang itu nggak ada. Nah, itu susah teman-teman, bikin pelanggan kecewa. Jadi kalau memang ada pesanan, ada orderan, kalau bisa harus tepat, harus eh, harus kalau kita janji ya, janji orderan janji, kalau bisa harus ada, harus ready. Terus lagi teman-teman ya, ini solusi bagi buat teman-teman atau ya buat saya sendirilah ibaratnya. Kalau bisa teman-teman ya, untuk pelayanan pelayanan toko itu nomor satu teman-teman ya. Pelayanan toko, maksudnya kita melayani pembeli itu teman-teman, melayani pembeli itu dengan ramah, jangan sampai dengan muka-muka cuek, muka-muka yang beringas, muka-muka yang eh, kalau orang Jawa bilangnya ketus, kalau orang Jawa bilangnya. Kalau bisa dengan senyum ramah ya, itu menarik pembeli teman-teman. Menarik pembeli itu suka dengan pelayanan yang ramah, murah senyuman. Walaupun kalau harga itu nggak jadi masalah sebenarnya. Harga kan bisa naik turun, ada kadang naik, ada masanya turun kan gitu. Nah, untuk pelayanan itu nomor satu teman-teman. Stok barang, pelayanan. Terus lagi teman-teman ya, jangan sering tutup. Jangan sering tutup. Kalau memang acara darurat, kalau bisa disempatkan untuk buka sebentar. Atau misalnya buka pagi, terus acaranya siang, kita tutup, terus sore buka lagi teman-teman. Jadi jangan sampai sering tutup teman-teman. Kalau kita sering tutup, masalah. Itu resikonya sangat berbahaya non, bahaya sekali. Harga udah beda nanti, terus pelanggan kabur. Soalnya kalau udah pembeli itu yang kalau udah suka dibeli di toko kita, terus kita tutup, terus dia cari toko yang lain, itu udah terpengaruh teman-teman, terpengaruh oleh toko yang lain teman-teman. Jadi bahaya sekali teman-teman. Kalau memang kita niat ingin tutup, eh, yang pertama kita kasih tahu dulu, besok saya tutup, mungkin ibu mau cari barang apa, atau mungkin didabeli kalau biasanya beli satu, untuk besok karena saya tutup belinya dua kan gitu, bisalah ditanggulangi masalah itu. Atau mungkin dikasih eh, kalau mungkin di depan toko itu ditulisi besok tutup atau hari ini tutup kan, kasih tahu dulu teman-teman ya, kasih info lah gitu. Jadi buat teman-teman ya mungkin itu solusi terbaik lah, solusi terbaik jika mungkin. eh, dan satu lagi teman-teman ya, kalau bisa untuk hmm, buat teman-teman yang mungkin terkendala masalah modal, eh, kalau memang terdesak teman-teman ya, terdesak mungkin untuk pinjam ke sana sini, pinjam modal lah, pinjam modal ke sana sini nggak bisa, saya sarankan ya, saya sarankan pinjamnya ke bank aja atau melalui KUR teman-teman ya. KUR. Kalau KUR itu bunganya sedikit teman-teman ya. Bunganya sedikit, ya mungkin bisa membantu lah teman-teman ya. Bisa membantu untuk penambahan modal teman-teman ya. Terus kalau udah dapat itu kita putarkan secepatnya ya teman-teman. Jangan jangan sampai kalau kita itu udah dapat modal terus kita poya-poya, kita nggak kita nggak tambahkan ke modal teman-teman. Kita nggak larikan ke toko, malah kita buat senang-senang, itu yang nanti susah teman-teman ya. Dan satu lagi teman-teman ya, ini yang nggak kalah penting teman-teman ya. Jadi kalau kita setelah kita tutup toko, kita hitung penghasilan, ini penghasilan harus kita hitung teman-teman ya.
kira-kira sehari dapat berapa, jangan sampai orang jualan kok keuntungannya nggak tahu berapa sehari. Nah, itu yang susah. Kalau kita orang jualan itu kok keuntungan nggak tahu, atau maksudnya profit harian kita nggak tahu, susah teman-teman untuk membagi. Kadang kan kemarin sebelum video-video sebelumnya saya sudah tahu teman ya, kalau bisa dari keuntungan itu kita nabung teman-teman ya, kita bagi untuk kebutuhan sehari. Kalau misalnya kebutuhan sehari-hari kita ambil dari penghasilan toko, itu tadi penghasilan sekian persen, kebutuhan sehari-hari sekian persen, terus untuk nabung sekian persen, kita bagi teman-teman. Kalau kita nggak tahu keuntungan harian, terus gimana mau membaginya? Jadi harus tahu teman. Jadi ketika tutup toko kita hitung. Nah, ada teman-teman aplikasi yang namanya Kasir Pintar teman-teman. Jadi buat teman-teman nanti, karena durasinya juga ini terlalu panjang, nanti untuk video selanjutnya saya akan jelaskan cara menghitung omset harian atau cara menghitung keuntungan harian ya ketika kita jualan. Itu ada aplikasinya teman-teman, namanya Kasir Pintar. Nah, nanti saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sekian dulu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe, like, komen dan klik lonceng notifikasinya. Gitu aja teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.